Oke, hello guys and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal lanjut untuk pembahasan manga anime Sekai Seikyo no Assassin Isekai Kisoku ni Tensetsuru. Nah, di video kali ini kita bakal lanjutin untuk manganya untuk chapter 4.2 yang dimana kita udah bahas part sebelumnya ya. Nah, buat kalian yang belum lihat dari part awal atau part sebelumnya, bisa langsung aja cek video sebelumnya atau di playlist juga ada. Nah, tapi sebelum kita ke manganya, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke videonya. Dan ini dia. Di sini kita bakal melanjutin untuk pertempuran antara Roh melawan ayahnya ya. Nah, di sini battlenya lanjut jadi hutan ya. Apa ayah akan menyerang? Tapi itu apa? Seling. Nah, tiba-tiba sebuah pisau ini meluncur ke depan mukanya, tapi masih bisa dihindari guys. Ini tipuan. Yang dia incar adalah arah ini atau arah sini. Nah, dia berhasil menghindari guys dua arah pisau yang bersilangan ya. Bagaimana caranya dia bisa melempar dua pisau bersamaan dari arah yang berbeda? Jangan-jangan ini juga tipuan. Nah, tiba-tiba dia sudah di belakangnya guys. Dan ya, di sini sepertinya dia kena ya guys. Lihat, seling, darahnya keluar. Ini kemenanganku, ayah. Sepertinya begitu. Tidak kusangka aku harus menghentikan pisau itu dengan tubuhku sendiri. Jika tidak, aku takkan bisa menang. Yare. Tidak kusangka aku kalah dari bocah berumur 12 tahun yang ternyata dia sedang dalam keadaan terluka. Meskipun aku berniat mengadakan pertarungan ini untuk menciptakan Tohade terkuat, tapi sepertinya lumayan. Apa kau menahan diri menggunakan sihir saat pertarungan kita tadi? Itu kan karena kalau pakai sihir pertarungan ini tidak akan ada artinya. Tadi ayah bilang kalau ini adalah ujian dan juga pelatihan. Namun jika aku terlalu bergantung pada sihir, maka aku tidak akan belajar apapun dari pertarungan ini. Aku senang kau bisa paham tentang hal ini, dan aku tidak melihat menang atau kalah, melainkan hasilnya. Dan juga kita harus melihat tujuan kita. Abaikan semua yang mengganggu penglihatan kita, karena bagi assassin yang paling penting itu apakah dia memiliki kualitas atau tidak. Kalau seperti ini, sepertinya tidak ada yang bisa kuajarkan padamu. Tidak kok, masih banyak ayah. Aku hanya bisa mengajarimu dan memberitahumu. Setelah itu, kau harus menemukan maksud perkataanku dengan dirimu sendiri. Itu adalah satu cara untuk menjadi kuat, terus mencari pengalaman yang dapat memberimu pelajaran. Beruntungnya aku menjadi anaknya. Masih banyak yang harus kupelajari untuk menjadi lebih kuat. Nah, di sini dia berhasil ngalahin ayahnya ya guys. Roh-sama, panen kami tahun ini bertambah banyak berkat pupuk yang kita buat, seperti kata Roh-sama. Itu bagus jika itu sudah panen banyak, nanti ganti lagi pupuknya. Ini ucapan terima kasih kami, silahkan dimakan nanti Roh-sama. Roh-sama, tolong sapi saya terluka, dibaikan kakinya. Oke, ayo kita lihat ke arah sini. Akhir-akhir ini aku lebih banyak meluangkan waktu untuk berbicara pada penguasa suatu wilayah. Di dunia ini kaum bangsawan melindungi wilayah mereka dengan skill dan kemampuan yang mereka miliki, dan para penduduk membayar pajak di bawah kaum bangsawan yang melindungi mereka. Namun kita tidak bisa terhubung dengan hati orang lain hanya dengan kekuatan. Bantuan, saling menolong, dan komunikasi juga penting untuk mengolah wilayah. Roh-sama sangat populer ya. Semua ini adalah jadwal harianku. Aku lulus ujian dan aku resmi dipilih sebagai kandidat penerus Tohade. Untuk tujuan itulah penting menunjukkan wajah penerus pada keluarga kerabat bangsawan. Aku juga butuh pengakuan dari mereka. Aku tidak menerimanya. Nah, di sini ada yang tidak terima ya. Bangsawan lain tidak punya pekerjaan berdarah seperti kami, tapi mereka ikut bertanggung jawab pada kami. Seharusnya aku yang terpilih jadi tuan berikutnya, tapi kenapa malah bocah ingusan gak guna begini yang jadi penerusnya, Nah, dia gak terima guys. Sudah pastikan aku lebih kuat, karena itulah wajar kalau aku yang dipilih.
Jika dipanggil untuk kasus perang, aku juga ingin dekat dengan klien, karena aku juga bertanggung jawab dalam hal medis. Karena itu merupakan wajah Tohade yang paling mencolok dari sisi gelapnya. Tapi jika Lohana tidak senang dengan Roh, apakah Anda ingin saya tunjukkan sosok pembunuh yang cocok untuk pilihan Anda? Jadi dia namanya Lohana, guys. Sudah pastikan kalau akulah yang terkuat. Mau musuh seperti apapun pasti bisa aku bunuh. Jika kita melakukan pembunuhan secara diam-diam, maka negara tidak akan mendeteksi kondisi bahaya. Sebaliknya, jika terjadi pembunuhan yang terlihat, maka akan jadi kabar buruk untuk sebuah negara dan kita bisa diputuskan dari negara tersebut. Jika dia tidak tahu dasar peraturan itu, berarti saya punya banyak hal untuk dikatakan, tapi itu berarti jika Anda lebih kuat, saya akan menunjukkan Anda sebagai pemilik berikutnya. Begitu? Wah, sudah pasti jika aku menang maka akulah yang harus dipilih. Baiklah, silakan bertarung sekarang. Tiba-tiba sling, si Roh udah langsung di belakangnya si Lohana, guys. Gila sih, nggak kelihatan. Roh gitu loh, menyembunyikan keberadaan di belakang Lohana dan kemudian memprediksi perkataan saya. Setelah itu menghapus tanda-tanda dan menyerang. Nah, jadi si Roh ini dari awal udah siap, guys. Dari ayahnya berkata dan cara bicaranya si Lohana, dia udah nebak. Saat kau berpikir bisa membunuh Roh, maka bisa saja kau yang terbunuh. Saat kau berpikir bisa membunuh Roh, maka bisa saja kau yang terbunuh. Bahkan dalam pertempuran bisa saja lawan akan mati tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Seperti itulah pembunuhan. Oh, itu sangat curang. Kami berbeda dengan ksatria. Jika disamakan itu bisa bermasalah. Aku belum bilang kalau aku menyerah. Dia tiba-tiba langsung mukul ya. Dan ya, sling, tangannya langsung kena sikut dia, guys. Apa kau sudah paham? Saat kau bertanding seperti biasa pun, Roh tetap lebih kuat. Assassin adalah tingkat ketiga dalam sebuah pertempuran. Namun kekuatan itu penting. Kita harus mengerti bahwa adalah mungkin jika kita berhasil mengambil setiap kesempatan. Ketika kita berlatih mengembangkan gaya tempur kita setiap hari. Sate, kalian juga berpikir demikian juga kan? Bagaimana anakku ini sudah pantas kan? Saya akan membuktikan pada Anda bahwa dia adalah seorang jenius yang melebihi saya. Oh gitu, jadi ayah menggunakan Lohana agar aku dapat diakui kerabat. Jadi si Lohana ini hanya cuma buat batu loncatan aja ya, guys. Benar-benar ayah yang menakutkan. Kau masih terluka, jadi lebih baik jangan minum sake dulu. Apa kau datang hanya untuk menghinaku? Kau tahu aku lebih muda 4 tahun. Dan juga ayahku dan yang lainnya berumur 30 tahun. Jadi desas-desus tentang mereka yang berhasil mengalahkan Tohade terkuat ternyata benar ya. Sekarang aku merasa tidak mungkin bisa menang. Ya seperti itulah, dan sepertinya Lohana juga tidak bisa menang dariku. Tapi kemenangan bukanlah segalanya. Jika aku menjadi penerus Tohade akan makmur, dan aku akan kuangkat menjadi ksatria Tohade. Dan juga aku dengar hanya ada 4 orang ksatria yang bisa mengalahkanmu di kota ini. Hah? Apa-apaan bicara itu? Mau menghiburku? Tapi ya suatu saat nanti kurasa itu lebih baik daripada pekerjaan yang aneh. Ini adalah souvenir hari ini. Lohana lebih cocok memakai pedang daripada pisau. Ketika kau menjadi penerus, aku ingin kau menjadi pedang Tohade dan memakai pedang itu. Dasar orang bodoh. Aku terima pedangnya. Yang dikasih pedang dia, guys. Asal kau tahu saja, aku ini berbeda dengan pembunuh. Sepertinya aku akan menjadi kesatriamu. Pastikan kau menjadi tuan berikutnya. Yap, ayo lakukan yang terbaik. Begitu ya, jadi dia tipe orang yang terkadang tidak jujur dengan perasaannya. Aku akan ingat itu. Aku punya kandidat kesatria yang baik untuk beberapa alasan. Dia akan kugunakan sebaik-baiknya saat aku menjadi masternya. Pekerjaan hari ini juga luar biasa ya. Kamu sepertinya mengerti mengapa aku membawamu melalui ekspresi wajahku ini. Yap, jika itu seorang bangsawan maka kita tidak akan tahu siapa yang akan jadi target. Maka dari itu mengawasi meneliti kekuatan, persenjataan dan kemampuan target juga merupakan salah satu senjata seorang assassin. Roh adalah pembunuh yang hebat. Aku jadi takut. Ayah, Anda, Roh, aku ingin bicara soal tes terakhirmu. Bagaimana caranya mendekati dan membunuh target yang satu waspada? Jika itu adalah salah satu dari anggota keluarga, ingat Roh, kau memiliki 3 wajah sejak kau dilahirkan.
putra tertua seorang Baron Roh Toade, seorang anak blacksmith Saphirogum, dan juga putra dari Valor Soke yang tidak setia, perusahaan terkemuka di dunia Irvalor. Kau 2 tahun ke depan akan pergi ke kota komersial Murteli sebagai Irvalor, lalu belajar sebagai seorang pedagang, yang artinya untuk mengenali dunia, membuat koneksi pribadi, dan mendapatkan pangkat yang bisa disebut oleh seorang bangsawan dengan alih-alih memakai nama Irk, putra dari Valor Sokai. Apakah ujian akhir yang ayah maksud ini itu adalah? Yap, kau benar. Ujian akhir ini suatu saat akan berguna untukmu pasti. Pedagang menjalankan semua jenis koneksi informasi di stasiun untuk bisnis kota komersial Mortau. Mengumpulkan informasi dari penjuru dunia itu pasti akan membantuku menemukan pahlawan lalu membunuhnya. 2 tahun. Aku akan memantapkan diri sebagai pembunuh dalam 2 tahun ini. Hahaha. Silakan masuk, jangan sungkan. Berhati-hatilah dan pulanglah dengan selamat. Sebenarnya aku punya penawaran bagus untukmu, Irvalor-san. Nah, ini Irvalor-san. Nah, jadi untuk manga chapter 4.2 seperti ini ya. Oke, jadi untuk selanjutnya di next video, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.